saya kangen kalau ke kawasan pegunungan tengah di Papua, yaitu jadi jalan kaki atau trekking berhari-hari masuk ke pelosok-pelosoknya atau pedalaman kampung-kampung di pegunungan tengah, atasnya lagi. Akibat tanah longsor di Yetni, hampir semua kendaraan akan sulit untuk menembus distrik Kurima. Dari sinilah titik start trekking kami menuju titik akhir destinasi di wilayah pegunungan tengah Papua. Jembatannya ngeri banget. Kita sudah menyeberang sungai. Nah, ini kita sudah masuk di Kabupaten Yahukimo. Jembatan kayu ini merupakan jembatan utama untuk menyeberangi Sungai Balim. Sungai berdebit air besar ini menjadi pemisah antara kota Wamena dan Gunung Elit. Tadi kita berangkat dari ujung sana. Jadi mereka sebenarnya paling dekat untuk menjual hasil buminya, membeli sembako dan lain-lainnya ke Kabupaten Jayawijaya, yaitu Wamena. Dan satu-satunya jalur, bisa dibilang jalan rayanya ini. Sebenarnya ada bisa juga jalur yang lain, cuma yang paling aman dan yang paling cepat menuju Wamena hanya jalur ini. Semakin jauh perjalanan kami, panorama alam yang terlihat semakin menakjubkan. Dari ketinggian di atas sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, saya bisa melihat sebuah surga kecil. Lekukan bukit dan lembah, aliran sungai Baliem yang berliku, serta rimbunan hutan hujan tropis luas bak permadani hijau. Semua terlihat jelas, walaupun terlihat kecil dari atas sini. Bisa langsung minum? Ini mata air. Tidak perlu bawa air minum. Sudah ada di alamnya langsung. Luar biasa, seger banget. Mantap. Ini poter-poter kita ini memang dahsyat, kuat-kuat sekali. Ini mereka bawa barang 20, 30 sampai 50 kilo. Dan yang lebih hebatnya, tidak pakai air. Bapak, sore, siang menjelang sore. Dari mana ini Bapak? Dari Anggrek. Dari Anggrek? Iya. Anggrek itu jauh banget. Kalau buat saya, orang awam ya, itu jalan bisa sampai kurang lebih 6 hari sampai 7 hari ya, Om ya. Iya, buat saya mungkin, kalau mereka cukup 2 hari saja. Tapi ini karena tidak bawa barang ya. Kalau bawa barang berat, berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ya, baik Bapak. Terima kasih, boleh jalan lagi. Adik, belajar yang rajin ya. Ya, bela-belain beli peralatan buku, peralatan sekolah, jauh dari Anggrek ke Wamena. Perjalanan 2 hari. Kami meneruskan perjalanan. Mama. Ani juga di melari kenapa? Oh, balik orang dua kembali ke ruang sa. Ih, Mama jual apa ini? Ini Mama ini dia kampungnya di Ugam situ. Dia pergi ambil sayur ini di hutan namanya Juarima. Oh, Juarima. Hutan di sana. Ini sayur apa Mama? Yo. Sayur namanya leboka. Leboka? Iya, leboka. Ini daun mudanya bisa langsung dimakan. Bisa untuk
ya apa? Kasih hilang malaria segala macam? Iya, ini sudah masuk obat malaria. Oh, jadi bisa langsung dimakan ini. Macam orang sakit, mulutnya tidak enak, makanan ini mulutnya dia enak. Mama jalan ini sebanyak ini ke Wamena? Iya. Ke pasar Wamena? Iya. Aduh, Pasar Mama. baru. Pasar baru. Kuat sekali. Ini ada 2 kantong loh. Ada mah dibakar mati. Gimana? Gimana kayak Begini Mama. Ya, begini. Oh, kasih lurus begini. Ini yang mudah-mudahan ya. Aduh, nanti dulu Mama pegangin. Terus jalan bagaimana? Saya cuma bisa berdiri. Ini jalannya bagaimana? Ya, gitu. Kau udah kenyang? Ada. Sudah cukup. Aduh Mama tolong ini taruh bawah. Ih, kepalanya sakit loh, beneran. Ini isinya cuman sayuran aja. Gimana kalau isinya ada beras, ada ubi, sembako-sembako yang lain, itu lebih berat lagi. Dan mereka bisa jalan berhari-hari untuk bawa barang-barang ini dijual ke Wamena. Hebat banget ya. Hutan yang tersebar di garis khatulistiwa memiliki diversity yang paling banyak di antara jenis hutan di muka bumi. Beraneka ragam sumber nutrisi dapat dijadikan asupan makanan bagi manusia dan hewan. Dan itu semua tersedia secara gratis. Dari hutan di wilayah Lembah Baliem yang merupakan bagian kecil di antara luas hutan Papua, kami mencoba mencari logistik alami dengan cara berburu. Berburu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua. Kegiatan ini menjadi tradisi turun-temurun yang bernilai sosial kebersamaan karena dilakukan warga hampir di seluruh wilayahnya. Hingga kini, berburu adalah kegiatan kaum laki-laki. Meski aktivitas ini hanya dilakoni sebagian kecil anggotanya, namun hampir semua kaum pria memiliki kemahiran berburu. Untuk kemampuan memanah, sudah diajarkan oleh para orang tua kepada anak laki-lakinya sejak usia dini. Ini kalau berburu sama masyarakat pegunungan, aduh, setengah mati jalannya, naik turun gunung, masuk hutan. Biasanya kalau berburu itu bukan hanya malam, tapi siang juga bisa. Nah, kalau siang seperti ini, biasanya yang dicari adalah langsung ke sarangnya. Kalau siang begini cari apa? Ini cari tikus ini. Oh, tikus? Ya, tikus. Tikus pohon ya? Ya, tikus pohon. Ini alat untuk berburunya. Wuih, keren kan? Panah. Kalau yang ini buat apa? Ya. Ini tidak ada mata panahnya kan? Ya, tidak apa-apa. Pakai ini juga bisa. Oh, sama saja. Sama. Nanti kita lihat aksinya mereka. Bagaimana cara memanah. Yuk. Teknik perburuan dengan menggunakan panah adalah salah satu dari cara berburu yang biasa dilakukan selain dengan tombak. Menggunakan anjing pemburu, meniru suara binatang, dan juga jerat. Ini kita udah mendekati salah satu sarang tikus hutan. Ya, ini. Kalau lagi siang begini, biasanya mereka tidur. Kalau malam mereka keluar ya, Iya. Om. Malam keluar cari makan. Tapi kita harus pelan-pelan banget. Jangan sampai berisik terus nanti kabur. Kami pun mendatangi pohon yang konon menjadi sarang tikus di sini. Sebelumnya harus ada satu orang memang yang naik ke atas pohon. Itu kan ada lubang. Harus dicek dulu, diintip sedikit kira-kira ada tidak tikusnya. Kalau ada, langsung nanti ditangkap. Mencari tikus bukanlah pekerjaan mudah. Selain harus gesit, mata juga harus awas
terhadap gerakan tikus yang kemungkinan melintas sewaktu-waktu. Itu keluar. Ada kustu. Ada. Tapi Om Obed yang tembak sudah. Tikusnya besar sekali. Ini yang dicari, tikus hutan. Tapi kalau di sini dibilang sumpi. Ya Om, ini merupakan salah satu memang tikus khas dari wilayah Australasia. Penyebarannya memang sangat banyak di Indonesia bagian timur, terutama di dalam hutan-hutannya. Giginya coba lihat itu, panjang. Yang bagian bawahnya lebih panjang daripada yang atas ya Om ya. Dan ini sangat tajam. Ya, tajam. Dulu ya, dulu waktu nenek moyang dulu tuh sebelum ada pisau, mereka bikin busur panah seperti tombak. Buat di sini dia. Iya, seperti ini tuh mereka pakai gigi tikus ini. Iya. Tikus merupakan salah satu mamalia yang banyak tersebar hampir di seluruh dunia. Namun, untuk jenis tikus Gunung Papua, habitatnya di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Hewan pengerat ini merupakan jenis tikus besar yang hidup di wilayah tropis. Itu gede banget tikusnya. Saat siang hari, tikus ini banyak bersembunyi di dalam lubang. Saat matahari bersinar seperti ini, mata tikus tidak dapat berfungsi karena hanya mampu untuk melihat dalam intensitas cahaya rendah. Tikus hutan ini udah termasuk hama ya di sini? Iya, biasa makan. Karena di sini memang susah sekali untuk mendapatkan lauk pauk berupa daging, ya tikus ini sudah termasuk yang enak dimakan. Dan beberapa suku asli di pegunungan tengah Papua ini, pakaian tradisional dari suku Yali ini yang paling menarik. Lihat dong, dia menggunakan lilitan rotan yang banyak sekali sampai panjang sampai di dada. Kemudian kotekanya memang berbeda seperti koteka orang Dani. Ini panjangnya bisa, kalau dilurusin itu bisa sampai kepala. Dan ini apa Bapak? Topi kah? Ini topi? Asli. Waduh, ini lucu sekali topinya. Dari untayan-untayan bambu-bambu kecil. Ini Bapak sampai mata ketutup. bisa melihat, begitu sudah. Memang harus ketutup begitu ya. Beruntung, saya masih bisa bertemu dengan seorang bapak yang masih menggunakan pakaian asli Yali. Tapi sayang sekali, pakaian tradisional ini semakin lama sudah semakin ditinggalkan. Semakin, bisa dibilang semakin langka orang memakainya. Rata-rata yang pakai mungkin cuma hanya orang tua saja. Atau mungkin hanya event-event tertentu, kayak ada perayaan-perayaan besar atau nyambut tamu, mereka baru pakai baju ini atau pakaian tradisional. Karena ada alasannya. Menggunakan rotan-rotan ini dia sangat susah dan dapatnya sudah jarang ya rotan ini ya Bapak. Udah susah untuk mendapatkan rotan, kemudian juga makainya juga ribet kan, ini digulung sampai dada. Ini di dada juga harus ketat ya, jadi sesak sampai sakit badan. Dan yang kedua ini kotekanya, ini dia narik dari ujung sini, kasih tarik sampai ini ya. Ini kalau misalnya yang tidak biasa, alat kelaminnya bisa sakit. Jadi apalagi kalau anak-anak muda pakai pakaian seperti ini mungkin tidak bisa lama. Sejam 2 jam itu sudah tidak kuat ya, kasih lepas. Iya, nanti sakit di ini. Berarti orang-orang dulu yang masih pakai ini sehari-hari, wih hebat, kuat sekali. Zaman dulu, warga suku Yali menggunakan pakaian ini setiap hari untuk beraktivitas. Dan fungsinya dari pakaian lilitan rotan ini, kalau mereka masuk ke dalam hutan sampai berhari-hari, dan mau tidak mau mereka kan harus tinggal atau tidur di dalam hutan, mereka bikin apinya dari ini, dari lilitan rotan. Pakai api baru pakai tarik. Pakai rotan ini toh? Ya.
Namun sebelum mempraktekkan cara bikin api, saya dan Pak Yanaman menari khas suku Yali. Kita bikin. Makanya itu dia topinya itu fungsinya biar untuk kasih keluar suara-suara ya. Ini kasih pegang begini. Kasih dia begini saja. Jerami dan kayu disusun. Lalu selipkan rotan yang digesekkan berulang-ulang yang menghasilkan efek panas. Kemudian muncul bara dalam waktu yang singkat. Oh, mantap, berhasil loh. Tadi cuman dari asap kecil, kemudian ditiup-tiup, langsung abunya semakin lama semakin besar, kebakar sudah. Itu cuman dari seutas tali rotan saja, jadi api besar. Kita langsung masuk ke dalam rumah saja. Iya, apinya untuk kita taruh di perapian. Ini dia. Rumah atau honai dari suku Yali itu berbeda seperti suku Dani. Dalamnya tuh memang lebih besar dan ternyata bertingkat 2. Kalau bagian bawahnya, ini kan ada perapian di tengah-tengah, sama di bagian belakang ini adalah kandang babi. Kalau di bawah untuk masak, makannya di atas sini. Sama tidur juga ya. Bapak boleh lihat ya? Ya. Ini tingkat 2 ternyata. Kalau dari luar kelihatannya kecil ya? Tingkat 2. Oh, ini sudah, ya. Kalau barang-barang semua di atas juga ya, sama-sama buat tidur. Nah, ini kandang babinya. 3 lapor. Dia besar tempatnya. Lebih besar itu orang besar. Ini dindingnya terbuat dari papan kayu yang dibelah-belah sendiri ya, Bapak. Bagian luarnya pakai papan kayu, kemudian ternyata ini bagian tengahnya dilapisi sama daun kelapa hutan. Kemudian dalamnya dikasih lapis lagi sama papan-papan kayu. Ini yang bikin mereka tetap terjaga hangat. Sambungan-sambungannya juga ini hanya menggunakan lilitan tali-tali kayu atau akar-akar kayu. Perbedaan yang lainnya dilihat dari atap. Kalau atap dari suku Yali itu dia menggunakan kulit kayu. Dan itu hanya menggunakan satu jenis pohon yang bisa dipakai kulit kayunya. Tidak bisa yang lain ya Bapak? Cuman sekarang jenis pohon itu sudah sangat langka, udah susah didapat. Harus cari jauh sekali sampai ke atas-atas gunung. Jadi rata-rata honai-honai suku Yali ini atapnya sudah diganti menggunakan jerami. Tapi keseluruhan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan sampai maksimal 50 tahun. Keren kan? Honai merupakan rumah tradisional khas Papua. Khusus untuk suku Yali, luas dan material honai berbeda dengan suku lainnya. Rumah berdiameter sekitar 4 meter, berdinding kayu dan beratap rendah ini dibedakan atas kepemilikan perempuan dan laki-laki. Namun keduanya memiliki bentuk yang sama. Walaupun tampak sederhana, namun rumah ini didesain mengikuti kondisi geografis di sini. Dan rumah tradisional ini menjadi pusat semua kegiatan rumah tangga keluarga.